Ngomong-ngomong tentang negara Jerman, pasti teman-teman udah gak asing lagi kan dengar kata Jerman. Pasti di pikiran kita itu adalah negara luar negeri ya tentunya. Nah, jadi negara Jerman ini adalah negara atau tempat di mana banyaknya budaya bertemu. Karena sejak Perang Dunia Kedua, Jerman telah banyak menerima imigran, bahkan menjadi negara imigran tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Itu sekitar 21,2 juta orang yang dulunya berasal dari negara-negara Foreign. Jadi udah nggak heran tuh kalau banyak orang yang dari Uni Eropa bekerja di Jerman, terutama profesional yang berkualitas kayak dokter, insinyur, perawat, dan lain-lain sebagainya. Dan juga banyak para imigran yang memutuskan untuk menetap atau tinggal di Jerman. Oleh sebab itulah muncul yang namanya multikultural. Nah, respon dari meningkatnya banyak imigran ini diwujudkan melalui upaya integrasi. Nah, upaya integrasi ini yang dimana memutuskan para imigran boleh mempertahankan kultur budaya asli mereka, terutama bahasa dan juga pola beragama, tetapi tetap mempertahankan kesetiaan mereka terhadap negara Jerman. Dua budaya yang berbeda diharapkan bisa hidup berdampingan secara damai dengan sendirinya. Mungkin untuk topik selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Menurut pandangan saya, multikulturalisme di Jerman menganut model multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Mengapa demikian? Jerman memperlakukan imigran dengan status tinggal tetap secara berbeda dari mereka yang berstatus ditoleransi. Namun, multikulturalisme di Jerman tidak disebutkan secara eksplisit. Kenapa ya? Karena multikulturalisme dipandang sebagai relativisme santai yang tidak memberikan peran yang memadai kepada negara yang memediasi antara budaya masyarakat tuan rumah dan budaya pendatang baru. Jadi, sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, akhirnya Jerman menunjukkan suatu upaya yang menawarkan para imigran boleh mempertahankan cara hidup kultur mereka, tapi harus menyatakan kesetiaan kepada negara Jerman. Menurut pendapat kelompok kami, multikultural di Jerman adalah strategi pemerintah untuk melayani imigran minoritas di negaranya. Multikultural dapat menjadi tabir bagi masyarakat yang lebih memilih dipandang sebagai homogen meski jelas-jelas mereka itu heterogen. Kaum minoritas mengagungkan perbedaan budaya yang justru mengekang, namun rasisme ini kurang tampak dan disebut rasisme diferensialis. Menurut pendapat salah satu pribumi Jerman, multikultural adalah rasisme yang awalnya tidak menampakkan dirinya sama sekali, atau tidak menampakkan superioritas kelompok tertentu atas kelompok lain, melainkan hanya ketidakcocokan gaya hidup dan tradisi. Jadi, ada beberapa dampak positif yang dapat kita ambil dari multikulturalisme di negara Jerman. Yang pertama, memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Contohnya, seperti yang dijelaskan di topik awal, bahwasanya negara Jerman menerima banyak imigran yang tentunya mereka mempunyai budaya masing-masing, sehingga akan terbentuklah yang namanya keberagaman budaya. Nah, dari keberagaman budaya ini akan menjadi daya tarik turis asing, sehingga akan menghasilkan pendapatan negara dan juga manfaat bagi kemajuan dan perkembangan suatu negara. Yang kedua, dapat membentuk masyarakat yang toleran. Meskipun minoritas agama di negara Jerman adalah Islam, tetapi tidak menghambat integrasi kaum muslim ke kehidupan sosial. Dikutip dari info terupdate dan akun YouTube DW Indonesia. Yang terakhir, melatih diri bertenggang rasa, di mana kita diajarkan untuk menghargai dan menerima baik dari agama, suku, budaya, bangsa, bahasa, dan sosial. Banyak dampak negatif yang kami temukan dalam multikulturalisme di Jerman, yaitu 1. Kanselir Angela Merkel menyatakan pada tanggal 17 Oktober 2010 matinya multikulturalisme di Jerman dengan mengatakan bahwa multikulturalisme telah gagal total. Yang kedua, kegagalan disebabkan oleh faktor imigran atau etnis, terutama yang beragama Islam, dianggap sebagai ancaman dan berbahaya bagi way of life bangsa Barat. 3. Dampak ketakutan terhadap Islam melahirkan sikap mental yang bersifat Islamofobia. 4. Kebencian dan permusuhan terhadap Islam menyebar ke seantero Jerman melalui dukungan media massa dan politisi.
5. Kelompok muslim dianggap sebagai orang asing karena itu diberlakukan tidak sesuai dengan filsafat dari ideologi multikulturalisme. Selanjutnya yang keenam, Islam dianggap sebagai tantangan terhadap peradaban barat dan multikulturalisme merupakan medium tercipta transnasional kultur yang lambat laun akan menggerogoti nilai-nilai demokrasi liberal yang sekularistik. Kesimpulannya adalah, dari berbagai penjelasan yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya Jerman memiliki multikulturalisme yang bersifat pro dan kontra. Salah satu contohnya, di beberapa kesempatan, ada politisi Jerman yang mengatakan, siapapun yang tidak berbicara bahasa Jerman dengan segera tidak diterima. Itu menandakan bahwa multikultural di Jerman belum membaik. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan pola pikir yang berkembang, akhirnya multikultural di Jerman sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi intinya, keberagaman budaya tetap harus dipertahankan karena banyak memiliki dampak positif bagi suatu bangsa dan negara.